Gadis Open B. Oh, bab 3. Pagi itu Arumi terbangun dengan kepala berat. Matahari sudah tinggi, tapi tirai tipis di jendela membuat cahaya masuk samar-samar. Suara tetangga yang menjemur pakaian terdengar di luar. Ia memandangi ponselnya. Ada 3 pesan tak terbaca dari Benny. Bangun! Jangan keluar malam ini, aku mau kamu istirahat. Kita ketemu besok. Arumi menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponselnya di meja. Ada rasa ganjil Benny terdengar seperti pacar yang peduli. Tapi kata-kata jangan keluar terasa seperti perintah. Pukul 2 siang. Nadia datang ke kontrakan. Ia membawa 2 gelas es kopi susu dan sebungkus roti tawar. Nadia, bangun siang terus, nanti lingkaran matamu makin hitam. Arumi, capek. Nat, badan rasanya berat. Nadia, biasa, tubuhmu lagi adaptasi sama ritme kerja malam. Belum lagi capek pikiran. Arumi duduk di lantai, menyeruput kopi pelan. Arumi, Nat, kamu dulu pernah punya pelanggan yang kaya, ngatur hidupmu. Nadia, terdiam sejenak pernah. Namanya Arman. Awalnya manis banget. Bilang mau ngasih aku hidup yang nyaman. Ujung-ujungnya aku nggak boleh nerima tamu lain. Nggak boleh keluar sama temen. Uang memang dia kasih, tapi aku kaya di penjara. Arumi, terus, kamu gimana keluar? Nadia, enggak, gampang. Aku harus pura-pura nurut dulu. Sambil pelan-pelan nyari celah. Untung dia nemu cewek baru sebelum aku keburu gila. Arumi menghela napas. Arumi, Benny kayaknya mau kayak gitu ke aku. Nadia, kalau dia udah mulai ngomong kamu milikku itu tanda pertama. Sore menjelang malam. Nadia mengajak Arumi ke lounge lebih awal. Katanya, malam ini ia ingin mengenalkan Arumi pada aturan tak tertulis yang berlaku di dunia malam. Di ruang ganti, beberapa wanita lain sudah sibuk berdandan. Ada yang bercanda. Ada yang sibuk memeriksa ponsel. Nadia menarik kursi dekat cermin. Nadia, oke, dengerin baik-baik. Ada 5 hal penting kalau mau bertahan di sini. Arumi, 5. Nadia, pertama, jangan pernah jatuh cinta sama pelanggan. Semua kata-kata manis cuma strategi supaya mereka bisa dapat kamu tanpa bayar lebih banyak. Kedua, jangan kasih nomor asli kalau belum yakin sama orangnya. Gunakan nomor khusus kerja. Ketiga, jangan pernah berhutang sama pelanggan. Kalau kamu berhutang, kamu jati milik mereka sampai lunas. Keempat, selalu sisihin uang buat tabungan darurat. Dan kelima, Arumi, apa? Nadia, jangan sampai mereka tahu kamu sendirian. Kalau tahu kamu nggak punya siapa-siapa, mereka bisa jadi ancaman atau bahkan pelindung yang berubah jadi penjara. Arumi diam. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadia seperti cermin dari rasa takutnya sendiri. Malam di Orchid Lounge. Malam itu lounge ramai. Musik mengalun lebih keras dari biasanya. Cahaya lampu menari di dinding. Nadia duduk bersama 2 pria paruh baya yang tertawa keras. Sementara Arumi berada di meja lain, menemani seorang pelanggan baru. Namanya Randy. Usia sekitar 30-an. Mengenakan kemeja putih sederhana, tidak seperti Benny. Randy lebih banyak bertanya tentang Arumi, bukan langsung menyentuhnya. Randy, kamu udah lama kerja di sini? Arumi, baru, seminggu. Randy, kelihatan sih. Kamu masih punya tatapan orang yang belum biasa bohong. Arumi mengerutkan kening. Arumi, maksudnya? Randy, cewek di sini biasanya udah pintar bilang aku kangen kamu ke semua pelanggan. Tapi kamu kaya, nggak bisa pura-pura sepenuhnya.
Ucapan itu membuat Arumi tak nyaman. Tapi sebelum ia sempat menjawab, matanya menangkap sosok Benny yang baru masuk ke lounge. Benny melihatnya. Senyum tipis di wajahnya berubah menjadi garis tegang saat ia melihat Arumi duduk bersama pria lain. Konflik pertama. Benny berjalan cepat menuju meja Arumi. Randy yang tidak mengerti situasi hanya menoleh heran. Benny, Ami, ikut aku. Arumi, Benny, ini aku lagi kerja. Benny, sekarang? Nada suaranya membuat beberapa orang menoleh. Arumi terpaksa berdiri dan mengikuti Benny keluar. Di lorong belakang lounge, Benny berhenti dan menatapnya tajam. Benny, aku udah bilang jangan keluar malam ini. Dan jangan duduk sama cowok lain. Arumi, Benny, ini kerja aku. Aku nggak bisa nolak tamu yang datang. Benny, kerja kamu cuma sama aku? Paham? Arumi merasa darahnya mendidih. Arumi, kalau gitu, kamu mau bayar semua tagihan hidupku tiap bulan? Mau kasih aku uang terus sampai aku mati? Benny terdiam, lalu tersenyum miring. Benny, kalau itu yang kamu mau, ya? Arumi terdiam. Tawaran itu seperti pintu keluar dari kesulitan, tapi di baliknya, ia bisa melihat jeruji penjara. Arumi, aku butuh kerja ini, Benny. Dan kalau kamu nggak bisa terima itu, mungkin kita harus jaga jarak. Benny menatapnya lama. Benny, kamu berani ngomong gitu ke aku? Oke, Ami. Tapi ingat, dunia ini kecil. Jangan sampai kamu nyesal. Ia pergi, meninggalkan Arumi berdiri sendiri di lorong. Kembali ke ruang ganti. Nadia melihat Arumi masuk dengan wajah pucat. Nadia, apa yang dia bilang? Arumi, dia nggak mau aku kerja sama orang lain. Bahkan cuma duduk ngobrol. Nadia, kalau dia mulai ngancam, Mi, kamu harus siap. Banyak cerita cewek yang hilang begitu aja gara-gara pelanggan obsesif. Arumi merasakan ketakutan merayap di dadanya. Tapi ia juga tahu, uang yang ia dapatkan dari Benny sulit untuk ia lepaskan begitu saja. Dini hari yang sunyi. Jam 3 pagi, lounge mulai sepi. Arumi menolak tawaran Randy untuk keluar bersama. Dan pulang sendiri. Jalanan basah sisa hujan. Di gang menuju kontrakan. Ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah kakinya cepat, tapi suara itu tetap ada di belakang. Ia menoleh tak ada siapa-siapa. Namun, di depan pintu kontrakannya, ada sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada kalung emas tipis dan sebuah kertas kecil bertuliskan, "Ingat, kamu milikku." Tulisannya mirip tulisan Benny. Arumi menelan ludah. Malam itu ia tidur dengan lampu menyala. Memeluk bantal seperti mencari perlindungan yang tak benar-benar ada.